Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Apa Cerita Hidupmu? Firman Tuhan terambil dalam 1 Raja-Raja 11 ayat ke-41 sampai dengan ke-43. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, setiap orang memiliki riwayat dan cerita hidup, dan biarlah kami boleh belajar dari kehidupan Salomo, agar kami pun memiliki riwayat dan cerita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Ada dua prinsip di dalam kehidupan, yaitu belajar melihat ke depan untuk bisa punya semangat dan menata hidup untuk masa depan yang baik. Kemudian juga belajar melihat ke belakang untuk belajar dari permasalahan hidup kita di masa lalu, menjadi sebuah pelajaran apa yang tidak baik untuk tidak dilakukan lagi, dan apa yang baik dengan semangat kita terus melakukannya. Siapa Raja Salomo? Apa cerita hidup daripada Raja Salomo? Setiap kita bisa mengingatnya, kita akan menganggap bahwa Salomo sebagai orang yang berhikmat. Namun bukan berarti Salomo adalah orang yang sempurna. Sebagaimana manusia pada umumnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Demikian juga Salomo. Kita tahu dengan jelas Salomo dianggap sebagai orang yang berhikmat. Menuliskan kitab Amsal, menuliskan kata-kata yang bijaksana yang sudah diberikan Tuhan kepada beliau. Dan juga Salomo bagaimana kemudian memetik pelajaran-pelajaran hidup dari pengalaman-pengalaman hidup masa lalunya. Bagaimana Salomo dengan hikmat di masa-masa tuanya, dia tidak meminta tentang kekayaan. Tuhan, jangan berikan aku kekayaan kalau itu membuat aku jauh dari Tuhan. Jangan berikan aku kemiskinan kalau aku kemudian mencurinya. Salomo dipakai Tuhan untuk memberkati sedemikian banyak orang. Dan sampai saat ini pun kita terberkati oleh sebuah kehidupan dari Salomo sendiri. Tapi Salomo bukan sempurna. Salomo punya kelemahan. Salomo memang diberikan oleh Tuhan sebuah hak istimewa. Bagaimana dia itu ditentukan Tuhan untuk berbagian di dalam membangun bait suci. Sebuah kepercayaan yang luar biasa. Tapi Salomo punya kelemahan. Salomo ada masanya dia menjadi sombong. Salomo juga dia jatuh ke dalam nafsu-nafsu kepada wanita yang demikian banyak, termasuk juga masalah finansial uang. Dan Salomo pun pernah membangun berhala, membangun dewa-dewa berhala, supaya ia dan istri-istrinya yang sebagian tidak mengenal Tuhan, itu bisa bersama-sama menyembah berhala. Salomo adalah sebuah kisah hidup manusia, dengan catatan kelebihan dan kekurangannya, dengan catatan kejatuhan dan juga imannya, dengan catatan hati yang takut akan Tuhan dan juga pemberontakannya juga kepada Tuhan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran. Kita tahu dengan jelas Salomo adalah anak yang dilahirkan daripada sebuah hubungan gelap antara Daud dengan Batsyeba, ibunya Batsyeba, yang bukan sebetulnya istri sah daripada ayahnya Daud. Tetapi perjalanan buruk di masa lalu yang seringkali dikait-mengaitkan dalam psikologi perkembangan, bahwa orang yang punya masa lalu yang buruk, itu punya potensi juga masa hidup anak-anak tersebut mengulang kisah daripada orang tuanya. Dan kita melihat memang kelemahan daripada ayahnya Daud yang jatuh kepada wanita, itu terjadi juga kepada Salomo. Di dalam hal ini, Salomo tidak berhasil untuk memutus hubungan kelemahan dari ayahnya kepada wanita. Bahkan dengan luar biasa berkali lipat keburukan Salomo yang jatuh kepada wanita daripada ayahnya sendiri. Namun juga di dalam segala kelemahannya, Tuhan memakai Daud, Tuhan memakai Salomo. Tatkala hatinya kemudian dibukakan kembali, punya kepatuhan, punya ketaatan, Tuhan bisa bekerja kepada orang yang seburuk apapun, selama hatinya dipersembahkan kepada Tuhan. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Siapa yang sempurna dalam dunia ini? Namun ketidaksempurnaan kita, janganlah keberdosaan yang kita lakukan kemudian kita tidak putus dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan yang menolong untuk memberhentikan segala perbuatan dosa kita. Kita bersyukur setiap kita masing-masing pun punya kelebihan.
Setiap kita masing-masing punya tindakan-tindakan perbuatan baik yang kita lakukan kepada keluarga kita, kepada sekitar kita, kepada lingkungan kita. Seburuk-buruknya orang tentu ada sisi lebihnya, dan sebaik-baiknya orang pun tetap ada sisi lemahnya. Itulah manusia, karena kita memang bukan Tuhan. Namun sebagai orang percaya, mari kita berjuang. Kalau ada potensi-potensi buruk, mungkin itu diturunkan dari orang tua kita, mari dengan kekuatan Tuhan kita meminta, ya Tuhan, biarlah Tuhan memutuskan segala potensi-potensi buruk yang ada pada diriku, yang diturunkan juga oleh keluargaku. Mungkin itu tentang wanita, mungkin itu tentang kedudukan, mungkin itu tentang harta, tentang uang. Semuanya menjadi godaan besar. Dan waktu kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita menggunakan hidup ini, menjalani hidup ini dengan baik atau dengan buruk, semuanya akan menjadi sebuah cerita tentang kehidupan setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, apa yang kita ingin wariskan kepada anak dan cucu kita? Mungkin kita berpikir yang namanya warisan pasti masalah uang dan harta benda. Namun firman Tuhan mengajarkan, engkau harus mewariskan iman kepada keturunanmu. Engkau harus mewariskan keteladanan kepada keturunanmu. Sekalipun kita memang tidak sempurna, tapi biarlah keturunan kita melihat ada sebuah upaya perjuangan dengan kerendah hatian, dengan sikap hati yang terus mau belajar menjadi lebih baik lagi. Sehingga tatkala kita mendekati ajal atau kematian yang akan menjemput kita, cepat atau lambat kepada siapapun itu akan terjadi, maka perjalanan dan cerita hidup kita menjadi pribadi yang berproses terus menjadi semakin baik lagi, sekalipun tidak akan mencapai kesempurnaan. Sehingga tatkala kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mensyukuri, ya Tuhan, dalam jatuh bangunku, aku punya kelemahan, aku punya kekurangan, aku menyadarinya, aku sudah berjuang sebisa-bisanya. Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, aku punya hati yang senantiasa mau terbuka untuk dibimbing, diajar, dipimpin oleh Tuhan, menjadi orang yang semakin baik dan semakin baik lagi. Dan aku belajar sebagaimana catatan dalam kitab Roma 12, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu menjadi ibadah kami yang sejati, dan kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami berubah oleh pembaharuan budi kami, sehingga kami bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang kudus, apa yang benar, dan apa yang sempurna. Tuhan, tolonglah aku, tolonglah setiap sahabat seperjalanan, sehingga semakin bertambah usia, semakin bertambah kehidupan, apa yang kami buat, apa yang kami lakukan akan menjadi sebuah cerita hidup yang diingat orang, dipelajari orang. Biarlah mereka mempelajari hal yang baik yang kami lakukan, dan perjuangan kami untuk melakukan sebuah kehidupan perubahan dari hal-hal yang tidak baik. Kami terus berjuang menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tolonglah kami semua, ya Tuhan. Sahabat seperjalanan, biarlah kita punya cerita hidup. Salomo punya cerita hidup. Setiap kita masing-masing punya cerita hidup. Apa yang ingin kita kenang sewaktu kita meninggal nanti? Apakah banyak cerita kisah yang buruk atau kisah yang baik? Kisah yang memuliakan Tuhan atau kehidupan kita yang bergunjing dengan dosa? Itu adalah pilihan. Buatlah cerita hidupmu yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan akan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.